materi mengenai budaya positif. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon versus teori kontrol. Strategi disiplin dan motivasi, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon versus teori kontrol. Maaf, teori kontrol menurut Dr. William Glasser antara lain, jadi kita kadang merasa bahwa mengontrol anak itu adalah hal yang baik untuk mendisiplinkan anak. Padahal itu hanya sebuah ilusi aja. Ilusi kontrol antara lain, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, kadang-kadang itu guru merasa kayak gini, yang aku bisa mengendalikan murid, itu lebih baik seperti itu. Atau enggak, saya dewasa, saya lebih tua, jadi murid-murid harus manut kepada saya apapun perkataan saya, seperti itu. Itu hanya sebuah ilusi. Selanjutnya, stimulus respon lawan teori kontrol menurut pandangan tentang dunia. Contohnya, stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Kita merasa bahwa kebutuhan anak-anak itu sama. Padahal kenyataannya kebutuhan anak-anak itu berbeda, seperti itu. Ada lagi contohnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Kita pengen anak kita paham dengan pengetahuan kita. Padahal cara melihat anak itu beda-beda, seperti itu. Ada yang pas diterangkan segitiga, siku-siku, mereka lihatnya siku-siku. Ada yang lihatnya kok bukan siku-sikunya, tapi sudut yang lain, seperti itu. Itu stimulus respon lawan teori kontrol. Selanjutnya, arti disiplin dan teori motivasi. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi disiplin itu hanya disiplin diri sendiri, bukan mendisiplinkan orang lain. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Ya. Iya, tidak harus otomatis dapat nilai kayak gitu kan. Nah, kan mulai di awal kita sudah buat keyakinan dulu, Bu. Sebelum kita mengejar si anak berat, pernahkah jenengan membuat keyakinan kelas? Pernahkah jenengan membuat kontrak belajar sesuai dengan seperti itu? Ya, kontrak kan, kontrak atau kesepakatan seperti itu. Kalau sudah ada kontraknya, itu kontrak sudah kamu sepakati loh. Iya, seandainya kamu tidak mengerjakan tugas, apa yang akan terjadi? Kayak gitu kan sudah ada di depan, kayak gitu. Intinya itu awalnya kalau kamu membuat kontrak belajar dulu atau membuat keyakinan dulu. Ketika kontrak itu tidak disetujui atau anak melanggarnya dalam tanda kutip, kita bisa kasih konsekuensinya seperti itu. Iya. Oh, gini. Bisa. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Nini. Ada tanggapan lain, Bapak Ibu? Kalau tidak, saya akhiri. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kemungkinan untuk bulan-bulan depan juga akan ada hal yang seperti ini selama sampai Agustus kemungkinan. Kita belajar bareng. Kalau saya ada salah, tolong diperingatkan juga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ersi. Waktu saya kembalikan ke Bu Ersani.
Terima kasih Miss Siska yang sudah menyampaikan materi dari guru pembelajar, guru kita, Bapak Slameto SPD MPD, beliau adalah pengawas dari Dinas Kota Surakarta dan juga asesor ya, asesor. Jadi sudah senior di Kota Surakarta dan banyak sekali ilmunya yang nanti akan bisa. Ya, selamat malam Pak Slameto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, doa restunya. Ya, puji syukur, alhamdulillah. Ya. Ya, Silakan. selamat malam Bapak dan Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada saudara atau ibu atau Ananda Anita, di mana beliau adalah sukses untuk menjadi duta rumah belajar Jawa Tengah yang seleksinya kalau tidak salah sampai 4 level dan 1 provinsi hanya diambil 1. Selamat yang muda yang berprestasi. Terima kasih Bapak. Ya, lalu juga ya, Pak ya. Ya. Lalu juga Maria Eska, selamat untuk mengikuti guru penggerak. Kiranya di dalam mengikuti guru penggerak ini bisa berjalan sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya mengutip kalau Bapak Ibu membuka Google bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Saya ulangi, tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang dimaksud demikian, Google mengartikan yaitu pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang saya hormati, jikalau kita menengok dari pengertian yang dikutip oleh Google, yang dicatat oleh Google, ada beberapa anak kalimat di mana kita harus menyiapkan. Kalau menyiapkan, itu berarti harus sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Tidak mungkin saya menyiapkan sarapan pagi, namun disediakan air, kan tidak mungkin. Sehingga kalau kita menyiapkan anak didik untuk tumbuh di kemudian hari, ya pastilah kita harus tahu apa yang dibutuhkan anak. Apa yang menjadi potensi anak. Apa yang menjadi kebutuhan anak. Ini karena yaitu menyiapkan. Lalu menuntun. Seseorang yang menuntun itu logikanya harus lebih dewasa. Harus lebih dewasa pengertiannya yaitu dewasa dalam arti bukan dewasanya umur. Kalau dewasa dengan umur, saya dengan Bu Anita mungkin seanak saya. Namun kalau pengalaman dan pengetahuan mungkin ya saya ya kalah, apalagi urusan dengan perkomputeran ya ini. Ini sehingga kita menuntun. Jikalau kita menuntun, berarti kita juga harus tahu jalannya anak itu seperberapa, kemampuannya seperberapa. Ini menuntun. Lalu sesuai dengan kodrat. Anak-anak pasti mempunyai potensi. Ciptaan Tuhan kita ini yaitu dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Anak-anak pasti mempunyai, dibekali oleh Tuhan
yaitu suatu kemampuan. Nah, kemampuan inilah. Kali ini akan dilanjutkan oleh Ibu Maria Iska Danu Asri. Guru semuanya. Nah, kelihatannya tadi ada Bapak Ibu dari Jepara juga. Selamat datang. Terima kasih. Materi hari ini berkenaan dengan aksi nyata modul 1.1 untuk pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mari kita langsung mulai saja, Mawon. Yang pertama adalah asas pendidikan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengusung, pada dasarnya mengusung 5 asas pendidikan yang disebut Pancadharma. Antara lain kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang pertama adalah asas kodrat alam. Pada hakikatnya manusia adalah bagian dari alam semesta. Peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, atau sesuai dengan kompetensinya, atau sesuai dengan potensi dalam dirinya, dan mereka juga dikaruniai oleh akal budi. Manusia dikaruniai oleh akal budi ini yang dapat berkembang dan dikembangkan. Kemudian asas kemerdekaan, bahwa hendaknya hidup syarat itu dengan kedamaian dan kebahagiaan. Peserta didik diharapkan mendapatkan kebebasan yang bertanggung jawab sehingga dapat menciptakan keselarasan dalam masyarakat. Kemudian asas kebudayaan, manusia adalah makhluk berbudaya, pendidikan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya. Kebudayaan pun berkembang seirama dengan perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Pendidikan pun juga senantiasa menyesuaikan kebudayaan kita dengan tuntutan alam dan zaman baru. Kemudian asas kebangsaan. Manusia harus merasa satu dengan bangsanya dan tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Yang kelima adalah asas kemanusiaan. Peserta didik menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Selanjutnya dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan yang dirujuk dari konsep pembelajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni momong, among, dan ngemong. Wah, ini kalau orang Jawa sudah terbiasa mendengar kata ini. Momong atau mengasuh, pendidikan itu bersifat mengasuh Bapak Ibu. Guru mengasuh peserta didik dengan kasih sayang, peserta didik merasa menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Kemudian among, menjadi contoh. Pendidikan itu memberi contoh. Guru memberi contoh hal-hal yang baik, serta memberi pengertian kepada peserta didik. Pada dasarnya setiap mengatakan karena pada setiap sebab pasti ada akibatnya. Entah itu hal buruk atau hal baik. Kemudian ngemong atau mengamati. Pendidikan itu tidak mengekang. Murid bebas melakukan semua sesuai dengan potensinya, kayak gitu, sesuai dengan potensinya yang disebut dengan kemerdekaan belajar itu gambar. Kemudian guru berperan mengamati hal-hal yang dilakukan peserta didik, biarkan mereka melakukan hal-hal yang. Selamat malam. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Bu Anita. Monggo Bu Anita. Atau bahasa Indonesianya itu realitas tertambah. Jadi realitas yang ditambahkan. Maksudnya ditambahkan gimana? Realitas kok ditambah ya? Jadi augmented reality atau istilahnya ya kita singkat AR merupakan teknologi yang menggabungkan konten digital Bapak Ibu dengan dunia nyata secara real time. Jadi waktunya bersamaan. Beda dengan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran itu kan asinkron ya, tidak sinkronus ya. Kalau AR ini dia sinkron, langsung di satu waktu itu ada konten digital dimasukkan ke dunia nyata, tapi kita pasti menggunakan gadget, menggunakan teknologi ya pastinya, karena ini nggak lepas dari alat-alat yang memang modern, nggak bisa kalau tanpa alat. Nah, paling tidak minimal menggunakan handphone, smartphone yang terinstal, ataupun bisa juga dengan kacamata yang nantinya akan mengarah ke virtual reality atau ke dunia metaverse ya. Mungkin Bapak Ibu bisa coba cari-cari yang
masih awam mungkin atau yang sudah ahli mungkin bisa berbagi nanti ya, bisa menambahkan juga tentang augmented reality atau nanti kedepannya akan ke dunia metaverse karena sekarang sudah digaungkan Bapak Ibu tentang metaverse ya begitu. Nah, kemudian realitas tertambah ini itu nanti dapat diaplikasikan untuk semua indera termasuk pendengaran, sentuhan, penciuman, digunakan dalam bidang seperti kesehatan sebelumnya ya, militer, industri dan pendidikan juga. Jadi teknologi AR ini nanti menyisipkan informasi tertentu ke dalam dunia maya ya. Jadi ada informasi di dunia maya pakai aplikasi ya. Kemudian ditampilkan di dunia nyata dengan bantuan ya alat-alat webcam, komputer, HP dan kacamata khusus ya. Kalau saya pribadi baru mencoba menggunakan handphone yang bisa support ya. Kalau komputer belum bisa Bapak Ibu. Dan kacamata khusus ini, kacamata VR juga belum pernah mencoba saya. Nah, ini salah satu pembelajaran yang saya dan rekan-rekan gunakan. Jadi pembelajaran dengan media AR ini siswa SMP kelas 9. Jadi ini ada namanya marker ya Bapak Ibu. Ini kebetulan AR nanti saya jelaskan ya, ada 2 jenis, ada yang marker dan markerless. Jadi nanti siswa ya ini sambil bermain ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan begitu ya, yang fun. Jadi nggak hanya sekedar siswa itu membaca atau melihat video, tapi mereka juga bisa bermain-main juga. Nah seperti ini ya. Ini pertama menggunakan media AR di rumah belajar yang ini. Kemudian ada media AR dengan edukasi Bapak Ibu ya. Ini saya nggak buat tapi langsung ambil aja. Yang penting ada markernya, bisa di print atau ini yang printing yang di print. Ini yang sebenarnya saya print juga tapi karena nggak banyak ngeprintnya, siswa saya minta untuk scan di laptop mereka. Jadi pakai tablet ya, tablet atau Ya, silakan dikembalikan ke forum. Mau yang pertama yang mana? Pak, ada ini aja atau ada voting satu ada berapa anak? Dua ada berapa anak? Gitu. Yang nomor 1 membuang sampah pada tempatnya. Yang nomor 3 nomor 2 mendengarkan guru saat guru menjelaskan materi. Dulu. Ngaco, ya Allah. 24. Dulu. 24. Dua, terus yang ketiga. 3 melaksanakan piket sesuai jadwal piket. Doro. Ya kalau sudah angkat-angkat jangan angkat-angkat lagi yuk. Yang ke 4 membawa buku mapel sesuai jadwal pelajaran. Teknik. ini ada nomor 1 gitu. Kemudian Nomor 5 mengerjakan tugas sesuai perintah dari guru. Itu gampang itu satu aja. Jadi yang paling banyak lagi yang mana nomor? Pengambilan suara paling banyak terdapat pada nomor 4 yaitu membawa buku mapel sesuai jadwal pelajaran. Ya, kan harusnya ada 2 itu kan setiap kan. Yang satu lagi ada 2 ya? 2. Ya. 1 jadi. Satu ada berapa anak tadi? Membawa sampah kayaknya di rumah anak ada toh? Belum ada yang bisa dipakai. Oke, bagus. Ya, selanjutnya yang kedua. Hasil diskusi kelompok 2 nomor 1 yaitu Tolong didengarkan kembali ya. wajib menggunakan masker. Nomor 2 harus disiplin saat pelajaran. Nomor 3 wajib berkonsentrasi saat pelajaran. Nomor 4 wajib mengerjakan tugas. Nomor 5 wajib mendengarkan guru. Yang nomor 1 siapa? Wajib menggunakan masker. Nah, itu sudah wajib kata Pak. Nomor 2 harus disiplin saat pelajaran. Disiplin. Ya. Oke. Di mana? Oke, di mana? Terus Nomor 3 wajib berkonsentrasi saat pelajaran. Konsentrasi.
Yang lainnya tidak mau konsentrasi. Bukan gitu kan, disiplin tidak termasuk. Betul, tepat sekali. Wajib mengerjakan tugas. Wajib berdisiplin. Iya. Betul. Wajib mendengarkan guru. Wis, Itu bagian dari disiplin juga. Ya, selanjutnya. Yang mana ini Miss yang diambil? Yang empat itu aja sama yang pertama nanti menaati protokol kesehatan. Sama kayak yang nomor 3. Ini yang nomor Satu itu memakai masker itu tahu protokol kesehatan nanti. nomor 2 Pak ini. Nah, Hasil diskusi kelompok dari kelompok 3, nomor 1 rajin mengerjakan tugas, nomor 2 rajin masuk sekolah, nomor 3 memperhatikan guru saat menjelaskan, nomor 4 datang tepat waktu, nomor 5 mematuhi protokol kesehatan. ya. Itu milih 2. Pilih 2. Yang 2 itu yang 2 masuk sekolah. Datang tepat waktu, Oke Pak, karena yang kelima itu sudah pada yang satu itu ya. Sekarang kamu bacakan kesimpulannya Amalia. Jadi kesimpulannya untuk peraturan bahasa Inggris keyakinan kelas 7A sesi 2 mata pelajaran bahasa Inggris adalah bla 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 bla. Jadi kesimpulan kesepakatan keyakinan kelas 7A sesi 2 yang nomor 1 membuang sampah pada tempatnya, nomor 2 membawa buku mapel sesuai jadwal pelajaran, nomor 3 wajib menggunakan masker, nomor 4 harus disiplin saat pelajaran, nomor 5 rajin masuk sekolah, nomor 6 datang tepat waktu. Terus sanksinya? Sanksinya jika tidak dilaksanakan harus melaksanakan tiket. Oke. Itu yang nomor 2 sedang bahas tapi nggak boleh. Apa? Rajin Kalau masuk. libur atau sakit itu juga Oh iya, rajin masuk sekolah ya. Oh iya, silakan dikasih koma. Jika apa tadi? Jika hari libur, atau tidak masuk izin ke guru gitu ya. Jika libur benar. Jika tidak masuk izin ke guru gitu aja. Jika tidak masuk izin ke guru. Jadi jika si anak itu tidak izin pas masuk, dia diminta sanksinya itu ya. Iya. Itu sanksinya tiket. Oke, terima kasih Amalia telah memimpin dan terima kasih untuk kalian. Kalian sangat hebat. Beri tepuk tangan untuk diri kalian semua. Selanjutnya nomor 2 setelah Miha. Tidak masuk Diloti. Ya selanjutnya. Di sini ya, di atasnya sini ya.